Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini kembali terkait dengan ASN atau aparatur sipil negara. Jadi hari ini kembali ada informasi atau berita menarik berkaitan dengan ASN ini ya. Kabarnya di tahun 2025 besok akan ada 3 jenis ASN ya. Bukan lagi 2 jenis ASN tetapi 3 jenis ASN, yaitu PNS, P3K, dan P3K paruh waktu. Mengenai P3K paruh waktu ini sudah tertuang dalam 3 keputusan Menteri Pan-RB tentang mekanisme seleksi P3K tahun anggaran 2024 ya. Sehingga sudah bisa dipastikan bahwa nantinya di tahun 2025 akan ada P3K paruh waktu. Walaupun pada faktanya sampai dengan saat ini belum ada regulasi yang jelas berkaitan dengan pengangkatan honorer atau tenaga non ASN menjadi P3K paruh waktu. Dan untuk lebih jelasnya mengenai 3 jenis ASN ini, kali ini kita akan coba lihat beritanya ya. Langsung saja, bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita mulai. Jadi inilah berita atau informasi berkaitan dengan mulai 2025 ya, yang akan ada 3 jenis ASN. Diberitakan oleh cpn.com, judulnya pendaftaran P3K 2024. Mulai 2025 ada 3 jenis ASN, honorer harus siap. Kita coba bacakan ya. Jadwal pendaftaran P3K 2024 yang berdasar kesepakatan pemerintah dan Komisi 2 DPR RI akan dibuka pada 27 September. Bakal mengawali babak baru jenis kepegawaian di Indonesia. Para honorer perlu mengetahui hal-hal penting sebelum melamar lowongan P3K 2024. Salah satunya mengenai P3K paruh waktu atau P3K part-time. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, setelah tidak ada lagi honorer, ke depan hanya ada 2 jenis pegawai di instansi pemerintah, yakni PNS dan P3K. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 memang menyebutkan hanya ada 2 jenis ASN setelah honorer seluruhnya diangkat jadi P3K. Namun, sejatinya mulai tahun depan kemungkinan besar akan ada 3 jenis ASN, yakni PNS, P3K, dan P3K paruh waktu atau P3K part-time. Diketahui, sudah ada 3 keputusan Menteri Pan-RB, yakni Keputusan Menteri Pan-RB nomor 347 tahun 2024 tentang mekanisme seleksi P3K tahun anggaran 2024, Keputusan Menteri Pan-RB nomor 349 tahun 2024 tentang mekanisme seleksi pegawai P3K untuk jabatan fungsional, dan Keputusan Menteri Pan-RB nomor 348 tahun 2024 tentang mekanisme seleksi P3K untuk jabatan fungsional guru di instansi daerah. Nah, ketiga Kemen Pan-RB itu semuanya mengatur mengenai adanya peluang honorer untuk diangkat menjadi P3K paruh waktu. Bunyi poin ke-33 Kemen Pan-RB 347 tahun 2024 menyatakan, dalam hal pelamar telah mengikuti seluruh tahapan seleksi P3K namun tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan, dapat dipertimbangkan menjadi P3K paruh waktu. Pengangkatan honorer menjadi P3K part-time atau paruh waktu diusulkan oleh pejabat pembina kepegawaian kepada menteri. Selanjutnya, di Kemen Pan-RB nomor 348 tahun 2024 pada poin ke-31, Kemen Pan-RB 348 menyatakan, dalam hal pelamar telah mengikuti seluruh tahapan seleksi P3K namun tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan, dapat dipertimbangkan menjadi P3K paruh waktu. Pada Kemen Pan-RB tentang seleksi P3K guru dinyatakan bahwa pengangkatan P3K paruh waktu diusulkan oleh pejabat pembina kepegawaian kepada menteri. Kemen Pan-RB nomor 349 tahun 2024 tentang mekanisme seleksi P3K untuk jabatan fungsional kesehatan tahun anggaran 2024 juga mengatur pengangkatan P3K kesehatan paruh waktu dengan bunyi ketentuan yang mirip dengan 2 Kemen Pan-RB lainnya.
ketika Kemenpan RB tidak mencantumkan secara mendetail mengenai apa saja pertimbangan PPK dalam mengajukan pengangkatan P3K paruh waktu. Ketika Kemenpan RB juga tidak merinci apa yang harus menjadi pertimbangan Menteri dalam menyetujui atau tidak menyetujui usulan pengangkatan P3K paruh waktu yang diajukan PPK. Yang pasti, ketiga Kemenpan RB tersebut telah menambah jenis ASN dari 2 menjadi 3, yakni PNS, P3K, dan P3K paruh waktu. Ya, jadi itulah ya berita atau informasi berkaitan dengan di tahun 2025 akan ada 3 jenis ASN gitu ya. PNS, P3K, dan P3K paruh waktu. Walaupun sekali lagi saya ingatkan ya bahwa P3K paruh waktu sampai dengan saat ini belum ada regulasi yang jelas ya berkaitan dengan bagaimana pengangkatannya. Hanya dijelaskan bahwa bisa dipertimbangkan untuk diangkat menjadi P3K paruh waktu dengan usulan dari PPK. Tetapi secara mendetail berkaitan dengan aturan pengangkatan menjadi P3K paruh waktu belum jelas. Jadi sama-sama kita tunggu ya. Semoga ke depan segera ada regulasi yang jelas berkaitan dengan pengangkatan honorer atau tenaga non ASN menjadi P3K paruh waktu. Jadi mungkin itu informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan berkaitan dengan hal ini, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.